Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, sebelum ke sifat-sifatnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari bilangan berpangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang dikalikan dengan bilangannya sendiri sebanyak nilai pangkat. Digunakan untuk menyederhanakan penulisan suatu bilangan. Sedangkan perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sejenis. Nah, di sini dimisalkan A pangkat N. Ya, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali, di mana A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkatnya atau eksponen. Baiklah, kita teruskan untuk materi bilangan berpangkat. Setelah tadi kita sudah mengetahui pengertian dari bilangan berpangkat atau eksponen, sekarang kita lihat bentuk-bentuk atau contoh dari bilangan pangkat tersebut atau eksponen. Kita lihat contoh soalnya. Untuk nomor 1, yaitu kita ada contohnya 5 pangkat 4, di mana 5 pangkat 4 ini kita uraikan menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 perkalian 5 sebanyak 4 kali, di mana hasilnya adalah 625. Contoh nomor 2. Nah, di sini bentuknya itu pecahan 1/2 pangkat 5. Maka diuraikannya 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sebanyak 5 kali. Maka hasilnya 1/2. Untuk nomor berikutnya, nomor 3, di sini 6 pangkat 3. Maka hasilnya di sini 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Dan satu contoh lagi, di sini dalam bentuk bilangan berpangkat, bilangan negatif dipangkatkan 4, negatif 2 dipangkatkan 4, maka hasilnya di sini negatif 2 dikalikan sebanyak 4 kali, maka hasilnya 16. Cukup dipahami kan contoh-contohnya? Setelah tadi kita bahas pengertiannya, kemudian contoh-contoh dari bilangan berpangkat atau eksponen, sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, kita lihat untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk sifat yang pertama, kita lihat di sini A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kenapa pangkatnya bisa dijumlahkan? Ini pangkat bisa dijumlahkan dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Nilai A dan A. Di sini bilangan A ini sebagai bilangan pokoknya harus sama, maka pangkatnya ini bisa dijumlahkan. Seandainya bilangan pokoknya berbeda, maka pangkat di sini ini tidak bisa dijumlahkan. Jadi syarat utamanya itu perkalian dari bilangan berpangkat, pangkatnya bisa dijumlahkan jika bilangan pokoknya sama. Ya. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu pembagian, di mana di sini sama. Untuk pembagian itu bilangan pokoknya harus sama juga, ya. Di mana di sini untuk menyelesaikannya itu pangkatnya itu dikurangi. Maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Maka untuk pembagian pada sifat bilangan berpangkat, pangkatnya itu dikurangi dengan syarat di sini sama, bilangan pokoknya harus sama. Kemudian untuk sifat yang berikutnya atau sifat yang ketiga, ini bilangan pangkat dipangkatkan kembali. Di mana di sini A pangkat M dipangkatkan M. Maka pangkatnya ini tinggal dikalikan, yaitu A pangkat M dipangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, untuk mempermudah kalian mengingat dari ketiga sifat ini, ada triknya, yaitu ada kalimat yang akan memudahkan kita mengingat ketiga sifat ini dengan kalimat kata baku pangkal, di mana kata itu adalah kali tambah untuk sifat yang ke-1. Di mana ada perkalian perpangkatan, maka pangkatnya ditambah, kata kali tambah. Nah, untuk kata
baku, di mana baku itu bagi kurang, di mana ada pembagian dari bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi. Sedangkan untuk pangkal, yaitu pangkat dikali ya, maka pangkatnya harus dikalikan. Oke, sampai sini kalian paham ya? Oke, kita teruskan ya. Tadi kita udah bahas sifat-sifat bilangan berpangkat, baru ada 3 sifat-sifat ya. Kita teruskan sifat-sifat bilangan berpangkat yang lainnya, yaitu sifat yang keempat. Di mana sifat yang keempat ini bilangan pokoknya berbeda. Nah, seperti di sini kan A kali B dipangkatkan M. Maka hasilnya di sini menjadi A pangkat M dikali B pangkat M ya. Jadi jelas ya. Jadi masing-masing pangkatnya kalikan. Kemudian sifat yang kelima yaitu bentuk pecahan. Di mana bentuk pecahan di sini bilangan pokoknya berbeda ya, dengan pangkat yang sama. Maka di sini kita bisa mengubahnya menjadi A pangkat M per B pangkat M. Dengan syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Sifat yang ke-6 yaitu pangkat negatif. Di mana di sini A pangkat min M, maka ini bisa diubah pangkatnya menjadi positif ya. Jadi seperti ini. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M, atau kita balik posisinya menjadi 1 per A pangkat min M sama dengan A pangkat M. Syaratnya sama, yaitu A tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian sifat yang terakhir yaitu pangkat 0, di mana setiap bilangan real dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1 dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka kalian harus ingat bahwa bilangan apapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Oke, baiklah. Tadi kita udah bahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Nah, sekarang dari sifat-sifat bilangan berpangkat kita akan bahas contoh soalnya satu per satu. Lihat nomor 1. Contohnya di sini untuk sifat yang pertama ya, dari bilangan berpangkat itu di sini contohnya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Maka hasilnya di sini 2 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, di sini pangkatnya bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama. Ya, jadi pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Jadi 2 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 6. Contoh yang kedua, nah di sini bentuknya pecahan ya. Di mana bilangan pokoknya sama. Maka di sini untuk penyelesaiannya itu pangkatnya tinggal dikurangi ya. 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 kurangi 4. Itu sama dengan 3 pangkat 2. Nah, contoh yang lain untuk sifat yang ketiga. Ya, untuk sifat yang ketiga, contohnya seperti ini. 5 pangkat 3 dipangkatkan 2. Maka hasilnya di sini pangkatnya tinggal dikalikan. Menjadi 5 pangkat 3 kali 2. Sama dengan 5 pangkat 6. Nah, untuk contoh nomor 4, nah kita lihat di sini. 3P kuadrat dipangkatkan 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3 kali P pangkat 2 kali 3. Sama dengan 27. 27 dari mana? Itu 3 pangkat 3. P pangkat 6. P pangkat 6 yaitu dari 2 kali 3. Ya. Kemudian untuk contoh berikutnya. Nah, ini bilangan pokoknya berbeda di sini ya. 2 per 5 dipangkatkan 3. Maka hasilnya pangkatnya itu yang 2. Pangkat 3 per 5 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Kemudian 5 pangkat 3 125. Dan contoh berikutnya. Di sini pangkatnya yang negatif ya. Untuk pangkat yang negatif ini bisa diubah pangkatnya menjadi positif dulu ya. Jadi seperti ini. Jadi 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Nah, yang nomor 7. Nah, di sini
Dibalik dari yang tadi ya, bentuknya pecahan. Tapi di sini pangkatnya negatif. Nah, ini bisa menjadi pangkat positif. Nah, seperti apa? Maka hasilnya, nah jadi seperti ini. Ya, jadi 4 pangkat 3. Jelas ya? Nah, kemudian contoh yang akhir di sini yang pangkat 0. 6 pangkat 0. Coba berapa? 6 pangkat 0 sama dengan 1. Karena bilangan berapapun, selama itu bilangan real, kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan hari ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.